orang yang lebih daripada seorang yang menang, Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu yang dipermuliakan selama-lamanya. Kami menyerahkan, kami memulai semuanya ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap membuka hati kami dengan seluas-luasnya, sehingga Kau boleh terus beracara, Kau terus boleh benar-benar memimpin kami, sehingga kami boleh dibaharui dari sehari ke sehari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar? Shalom, Bang. Shalom. Oke, hari ini saya diminta bagikan sesuatu oleh salah satu murid rohani saya, mungkin kenal dengan Ebitra. Nah, hari ini saya akan bahas terkait dengan apa yang saya rasa memang ini bisa jadi pesan kerajaan, pesan profetik untuk setiap kita yang mendengarkan firman ini. Dan saya ingin teman-teman siapkan hati, buka hati seluas-luasnya, karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan ingin kerjakan adalah jauh-jauh lebih luar biasa. Bukan suatu kebetulan bahwa hari-hari ini bahwa engkau ditempatkan Tuhan di Kalimantan. Saya percaya bahwa ketika pencurahan Roh Kudus terjadi semenjak tahun 1940 ketika latter rain movement atau kegerakan hujan akhir sudah mulai terjadi pada masa-masa tersebut. Ada banyak sekali pemulihan, ada banyak sekali dimensi-dimensi pelayanan yang mulai Tuhan munculkan, mulai Tuhan pulihkan lagi. Nah, saya percaya lewat kejadian hari-hari ini di mana ketika gereja, komunitas umat Tuhan hari-hari ini harus mengalami pandemi yang seperti ini. Ini adalah bagian dari masa pemulihan itu. Bahwa ketika firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 23 bahwa Tuhan tidak akan pernah datang ke bumi ini, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya sampai segala sesuatu dipulihkan. Nah, saya percaya bahwa musim ini adalah musim di mana Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu. Tuhan sedang memulihkan berbagai macam dimensi. Hari ini nggak peduli gereja besar, nggak peduli gereja kecil, nggak peduli komunitas besar, apapun itu semuanya seperti diriset, seperti disamaratakan. Semua kegerakan pemulihan harus kembali, seakan-akan dipaksa untuk kembali pada gambaran yang seutuhnya mengenai apa yang firman Tuhan katakan tentang pelayanan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini juga Tuhan juga sedang memulihkan anak-anak muda. Hari-hari ini adalah musim di mana Tuhan sedang melatih gerejanya untuk kembali lagi bisa menerobos segala keterbatasan dan kemustahilan yang selama ini mereka miliki. Gereja yang selama ini terus melihat keterbatasannya, gereja sekelompok anak-anak muda yang terus melihat kemustahilan di dalam dirinya, itu bukan lagi waktunya sekarang. Sekarang udah waktunya ada anak-anak muda yang bangkit dalam kekuatan kepercayaan terhadap firman dan kuasa roh. Untuk apa? Untuk bisa menerobos segala keterbatasan dan kemustahilan. Dan saya percaya bahwa kalau engkau hari-hari ini diizinkan ada di sana, ini adalah musim untuk engkau dan saya mulai menerobos. Katakan menerobos keterbatasan dan kemustahilan yang harusnya kau taklukkan di sana. Ketika engkau ada dimanapun, ketika engkau mungkin masih ada di kampus, ketika engkau mungkin dipercaya oleh dalam sebuah domain, sebuah area di mana Tuhan tunjuk kamu menjadi terang, menjadi berkat di sana. Pastikan engkau punya gaya hidup yang terus menerobos. Jangan pernah menyerah dengan keterbatasan, jangan pernah menyerah dengan kemustahilan yang kamu temukan. Kenapa? Karena ketika kau menyerah dengan keterobosan, menyerah dengan keterbatasan dan kemustahilan yang ada di depanmu, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang menggebrak. Nggak akan pernah ada history maker kalau nggak akan ada orang-orang yang mau menerobos keterbatasan dan kemustahilan yang ada.
nggak akan pernah ada Martin Luther, nggak akan pernah ada William Seymour, nggak akan pernah ada orang-orang yang merintis sebuah kegerakan kalau nggak ada orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, mengambil anugerah yang Tuhan kasih untuk menerobos keterbatasan dan kemustahilan yang ada, yang terjadi. Saya percaya hari ini saya akan baca dari Yesaya 54 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya 54 ayat 1 yang kelima bilang seperti ini. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ketika Tuhan memiliki rencana untuk membangkitkan kita sebagai orang-orang kunci yang akan membawa perubahan di komunitas, di tempat di mana kita berada. Pada saat yang sama sebenarnya, saya mau kasih tahu, ada anugerah yang Tuhan sudah reserve. Ada kemampuan ilahi yang Tuhan sudah reserve. Karena anugerah bukan bicara tentang kasih karunia belaka, tapi anugerah bicara tentang kemampuan-kemampuan yang memampukan engkau menerobos keterbatasan dan kemustahilan. Ada anugerah yang di-reserve oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk engkau mulai bisa mengerjakan segala hal untuk demi kepentingan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Karena itu mulailah sadari kita perlu menanamkan sebuah posisi rohani, akar rohani yang benar-benar kuat. Firman yang kamu baca bukan cuma sekedar firman yang kamu baca belaka, tapi biarlah firman itu menjadi firman yang kau terus renungkan siang dan malam. Kenapa? Karena ketika firman itu direnungkan siang dan malam, kau terus merenungkannya, kau terus mengucapkannya, kau terus menjadikan sebuah hal yang kau terus pakai menjadi sebuah bahan dasar untuk meditasi rohanimu. Maka engkau akan punya kehidupan yang terus semakin berakar di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 bilang bahwa berbahagialah orang yang, karena apa? Dia akan seperti pohon yang terus dialiri oleh air setiap musim. Dia tidak akan pernah kehilangan air. Dia tidak akan pernah kehilangan semangat. Dia nggak akan pernah kehilangan gairah untuk mengikut Tuhan. Saya nggak percaya. Saya dari semenjak percaya lahir baru, saya tidak percaya prinsip bahwa Kristen itu naik dan turun kayak yoyo. Enggak. Firman Tuhan berkata begini, ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukannya dengan setia sesuai dengan apa yang difirmankan hari ini. Jadi kalau ada ketaatan mutlak yang kamu lakukan, maka ini yang terjadi, you will stay above. Tuhan akan bawa kamu naik. Tuhan akan bawa kamu naik tinggi dan hidup di posisi yang tinggi. Jadi tidak ada percaya, kadang kita jatuh bangun. No. Itu bukan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan menetapkan untuk engkau dan saya untuk terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Apa saja yang diperoleh tanganmu akan berhasil. Itu bicara tentang apa? Bahwa tanganmu ada anugerah. Di tanganmu ini ada anugerah. Tanganmu dan tangan saya ini diberikan power, kuasa untuk apa? Untuk engkau bisa menerobos keterbatasan dan kemustahilan yang ada di sekelilingmu. Tuhan memberi kita anugerah
untuk mengatasi segala keterbatasan manusiawimu. Dari ayat 1, dari Yesaya 54 tadi kita belajar bahwa untuk kita dapat muncul sebagai orang kunci kerajaan, kita harus memiliki kemampuan. Kita harus menggrab anugerah yang Tuhan sudah kasih di tangan kita ini untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan yang masih kita miliki hari ini. Hari-hari ini kalau kau tahu masih ada keterbatasan, kemanusiawian, kekurangan mungkin, atau mungkin kamu ada dalam posisi yang lagi jatuh, atau mungkin kau sedang bergumul dengan dosa. Saya mau bilang begini, ini adalah waktu yang pas. Musim ini adalah waktu yang pas untuk engkau kembali datang sama hadirat Tuhan, masuk lagi dalam hadirat Tuhan, minta darahnya membasuh hidupmu sekali lagi, dan ambil anugerah itu, ambil kemampuan itu. Untuk apa? Untuk engkau mengatasi segala keterbatasan dan kemustahilan yang selama ini mengkungkung hidupmu. Tuhan sudah menyediakan anugerah yang cukup. So, ini adalah undangan buat engkau dan saya. Mari, siapa yang mau, siapa yang letih lesu, siapa yang selama ini sudah terlalu lama untuk terus mundur dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Siapa yang selama ini nggak mau radikal ikut Tuhan. Yuk, ini adalah panggilan sekali lagi. Come on, datang, masuk. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan anugerah yang akan memampukan engkau untuk bisa bangkit sekali lagi. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Saya percaya ini adalah musimmu. Saya percaya ini musimmu. So, jangan sia-siakan waktumu. Masuk sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang akan memakai engkau. Buat sesuatu yang berbeda. Menyembah dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan hal-hal virtual ini membatasimu. Dimanapun engkau berada. Come on, angkat tanganmu. Sembah dia. Puji dia, puji, sembah dia, serukan nama dia, haleluya. Masuk lagi dalam hadirat Tuhan, pastikan engkau dapatkan lagi pengurapan yang sama. Kalau dulu kau pernah dijamah Tuhan, minta sekali lagi, Tuhan lakukan sekali lagi pekerjaan dahsyatmu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi generasi yang biasa-biasa, tapi kami bisa menjadi generasi yang bisa menggoncangkan tempat di mana kita berada. Ada amin? Ada amin? Saya semangat sendiri, karena saya nggak pernah diam. Saya nggak pernah puas dengan kondisi yang biasa-biasa. Kekristenan tidak ditetapkan Tuhan untuk menjadi suam-suam kuku. Pilihannya cuma dua. Kamu mau panas atau dingin? Kamu mau panas atau dingin? Pilih mana? Karena kalau kamu berada di tengah-tengahnya, kamu tidak akan pernah akan terus ada dalam kehendak Tuhan. Pilih panas atau dingin. Mana yang kau pilih? Mau pilih panas apa dingin? Kalau kamu mau pilih panas, Bandi, bersokalah dalam Tuhan. Bersoraklah, perintah dalam hatimu, perintah kepada jiwamu. Sama seperti Daud memerintah jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena itu jangan lagi hidup berdasarkan apa yang kita punya. Karena kita tahu sekarang kita punya anugerah. Tuhan sudah memberikan anugerah itu. Jangan lagi hidup berdasarkan apa yang kita punya dan yang tidak kita punya. Sebagai seorang anak muda, kita kebanyakan cenderung untuk terlalu memikirkan bahwa itu saya nggak punya. Padahal firman Tuhan berkata, Paulus bilang sama Timotius, Timotius jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaanmu. Karena banyak orang menganggap bahwa karena kita muda, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi enggak. Selama anugerah Tuhan ada di tanganmu, selama tanganmu diberkati Tuhan, maka enggak ada lagi yang tidak dapat bisa kau perbuat. Karena Tuhan yang bersama dengan engkau. Tuhan semesta alam yang bersama dan berjalan bersama dengan engkau. So, jangan biarkan celah dan dosa yang terus merintangi perjalananmu menuduh engkau, mengikat engkau untuk engkau tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup
Jangan cuma sekedar dari apa yang kau punya dan tidak kau punya. Tuhan sudah sediakan buat engkau. Anugerahnya cukup bagi kita. Lepas dari apapun kondisi engkau saat ini. Jangan pernah izinkan ketakutan, kemanusiawian, dan rasa tidak mampu untuk terus menghantui hidupmu dan menahan perjalanan engkau bersama dengan Tuhan. Pergunakan firman yang kau sudah baca, kau terima. Ketika kau melakukan perenungan firman setiap pagi, kau mendapatkan firman rema. Pergunakan firman itu untuk apa? Untuk mengalahkan setiap hambatan dan kemanusiawian yang ada di dalam kehidupanmu. Alkitab berkata ketika firman-Nya datang dan hidup kita mempercayainya, maka firman itu mendatangkan kemerdekaan. Firman yang kamu baca, firman yang kamu terima setiap hari, mendatangkan kemerdekaan dalam kehidupanmu. Dan ini adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran ini akan mengubahkan fakta dalam kehidupanmu. Saya nggak peduli fakta apapun yang terjadi dalam kehidupan. Saya nggak peduli apapun yang selama ini kayaknya sepertinya menjadi penghalang engkau untuk melihat Tuhan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ketika firman Tuhan sudah diterbitkan atas hidupmu, ketika firman Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupanmu, firman berkata begitu, bahwa firman tidak akan kembali kepada Bapa dengan sia-sia. Tapi firman yang sama itu akan mengubahkan hidupmu, mencetak ulang kehidupanmu, sehingga kehidupanmu pasti akan jauh berbeda. Ini waktunya untuk kita tidak lagi hidup berdasarkan keberadaan kita yang manusiawi. Karena engkau sudah punya firman. Izinkan firman saja. Kalau kamu mau jadi orang kunci kerajaan, hal pertama yang kau perlu lakukan, izinkan firman menguasai pikiran, menguasai roh, menguasai seluruh keberadaan dirimu. Roh, jiwa, dan tubuhmu akan terpelihara sempurna oleh firman tersebut. Izinkan firman itu mulai menantang keterbatasan, menantang engkau untuk engkau mulai bisa menanggulangi celah dan semua dosa yang selama ini merintang. Ambil sebuah keputusan hari ini. Kalau engkau masih hari ini terus-menerus mengalami yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kehidupan kalau wanita yang terus didorong oleh rasa mood. Enggak. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan enggak pernah tetapkan manusia hidup berdasarkan mood. Tapi Tuhan berkata, hei, kau adalah makhluk roh. Barang siapa hidup, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya ada kehidupan. Di dalamnya ada kehidupan. Dan kehidupan itu mengalir, menjamah berbagai macam orang. Kenapa kehidupan anak-anak Tuhan? Kenapa gereja jemaat Tuhan? Jemaat mula-mula bisa punya kehidupan yang sangat memberkati banyak orang. Kisah Para Rasul 2 kita lihat cerita ada seorang hamba Tuhan bernama Paulus. Hanya lewat satu orang, 3.000 orang bertobat. Satu orang menjamah 3.000. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam diri. Karena ada firman dan roh Tuhan di dalam dirinya. Ada amin? Dan kau cuma butuh firman, kau cuma butuh Roh Kudus yang akan memimpinmu dan membawamu masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kita anugerah untuk memperbesar kapasitas roh yang kita miliki. Ketika kita bicara tentang anugerah untuk menjadi orang kunci kerajaan, ini bicara bahwa Tuhan memberikan kita anugerah. Sebelum kita bisa menjadi orang kunci kerajaan, Tuhan pengen kita memperbesar kapasitas roh yang kita miliki. Memperbesar kapasitas roh kita berarti ini kita sedang memperbesar kapasitas yang kita bisa lakukan. Apa yang dahulu tidak bisa kita raih, kini kita bisa raihnya. Dengan bertambahnya kapasitas rohani dalam kehidupan kita, Tuhan pun pasti akan mulai mempercayakan berbagai macam tanggung jawab pelayanan yang jauh lebih tinggi. Firman Tuhan Roma 12 bilang begini, bahwa janganlah seseorang pun dari antaramu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang
sanggup engkau pikirkan. Itu bicara tentang apa? Jangan kau coba-coba ambil tanggung jawab pelayanan yang kamu tahu kamu belum siap di situ. Kamu tahu kamu belum punya kapasitas. Jadi ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kapasitas, bicara tentang menjadi orang kunci kerajaan. Berarti ada tanggung jawab yang harus kamu perbesar di sana. Ada kapasitas rohani yang harus kamu perbesar. Pelayanan sejati adalah pelayanan yang muncul dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi nggak ada pelayanan yang cuma sekedar karena kamu kekristenan, karena kamu sudah melayani, karena kamu sudah jadi orang Kristen lama. Enggak. Pelayanan harus muncul dari karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan pada hari-hari akhir akan banyak orang-orang yang terkemudian menjadi terdahulu dan orang-orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Karena ini bukan bicara tentang lamanya engkau ikut Tuhan. Ini bukan lamanya engkau senioritas ikut Tuhan. Enggak. Tapi ini bicara tentang seberapa lapar haus kamu akan Tuhan. Seberapa intim kamu bangun hubungan dengan Tuhan. Seberapa dalam kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Seberapa kamu masuk dalam dimensi hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan melahirkan, itulah yang akan membuat engkau memiliki kapasitas rohani. Sehingga kalau kapasitas rohani itu datang dan sudah besar, maka tanggung jawab itu otomatis datang. Makanya saya percaya begini, pelayanan yang lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan tidak akan mungkin membuat seseorang stres, nggak akan mungkin membuat orang burn out, nggak akan mungkin membuat orang itu capek, enggak. Kenapa? Karena mereka selalu bisa menemukan Tuhan di sana. Beda kalau kamu cuma pelayanan hanya berdasarkan kewajiban belaka, karena kamu sudah mengikut Kristen sejak lama. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan nggak mau kita punya pelayanan yang udah jadi kayak kutuk dan burden. Enggak. Yang Tuhan mau ada pelayanan lahir dari karena hubungan pribadi dengan Dia. Lahir karena memang kau sudah kenal dengan dirinya. Lahir karena memang kamu sudah mengenal siapa dirinya. Apa yang dia suka, apa yang dia ingin kerjakan. Sehingga ketika kamu melakukan apapun, kamu selalu mengeksekusi agenda Tuhan. Kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu bekerja, dimanapun apapun situasinya, kamu akan bisa mengeksekusi kehendak Tuhan di sana. Kamu tidak akan pernah stres, kamu tidak akan pernah capek, kamu tidak akan pernah kehilangan energi dan cinta semula-mulamu. Jemaat Laodikia kenapa kehilangan kasih semula? Karena dia sudah masuk dalam sebuah pelayanan yang bukan lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini saya ingin engkau sekali lagi revisit. Karena musim ini adalah musim yang benar-benar pas untuk kita kembali tanya lagi. Siapakah yang ingin kita kejar? Siapakah yang ingin kita aiming? Siapakah yang memang kita sedang jadikan role model? Yesus saja memiliki waktu untuk dia menyingkir ke bukit dan berdoa dan bergumul dengan Bapaknya. Kenapa kita anak-anak muda hari ini sudah merasa lebih jago daripada Yesus sehingga nggak butuh waktu untuk menyendiri dengan Tuhan? Mari masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Perbesar kapasitas rohanimu. Dan izinkan pelayanan yang hanya dilahirkan dari hubungan pribadi dengan Tuhanlah yang dilahirkan. Saya mendapati anugerah yang tercurah dalam kehidupan kita. Itu sama seperti sebuah pintu kesempatan. Yang jika kita pergunakan dengan benar, akan membuat kita bisa melakukan apa saja. Ingat, di dalam alam roh, di dalam hukum kerajaan sorga, tanpa anugerah, kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Sama halnya di dalam alam lahiriah kita, tanpa uang, dunia ini nggak bisa kita berbuat apa-apa. Nah, di dunia roh, currency-nya adalah anugerah. Tanpa anugerah, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena anugerah adalah pintu kesempatan yang akan dibukakan, sehingga kamu bisa mengerjakan apapun. Itulah makanya Bezaleel, seorang yang nggak pernah dididik, seorang yang nggak pernah dididik dengan ilmu kearsitekan. Tapi seorang Bezaleel, seorang anak muda yang nggak punya pendidikan, nggak punya background apapun. Tapi ketika anugerah Tuhan tercurah atas hidupnya, apa yang terjadi? Dia menjadi arsitek yang sangat terkenal dalam proses pembangunan Bait Allah. Tanpa anugerah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan anugerah yang terus melimpah dalam kehidupan kita, akan ada banyak hal yang akan bisa kita lakukan. Dan saya percaya bahwa ketika kita bicara tentang unlimitless life, itu adalah aiming, itu adalah tujuan kehidupan dalam kehidupan kita. Ketika anugerah terus mengalir dalam kehidupan kita, ketika anugerah dari hadirat Tuhan terus menguasai kehidupan kita, maka saya percaya tidak ada lagi batasan yang ada dalam kehidupanmu. Kamu akan punya kehidupan unlimitless. Kamu akan punya kehidupan unlimitless. Katakan unlimitless. Kamu akan punya kehidupan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Paulus bilang, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kematiankah? Sengsarakah? Kesedihan? Kematian? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan Paulus. Kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan Paulus, saya percaya dimensi rohani yang sama yang tercurah atas kehidupan Paulus akan juga bisa sanggup ada di dalam kehidupanmu dan saya. Amin. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang anugerah untuk menjadi orang kunci kerajaan, kegerakan di dalam kerajaan Allah, yang ketiga adalah Tuhan memberi kita anugerah untuk melahirkan sebuah generasi yang baru. Saya percaya kita ada di dunia ini bukan cuma sekedar lewat saja. Saya percaya kenapa kamu ada di sana pun bukan cuma sekedar lewat di provinsi sana. Saya percaya lewat hidupmu akan banyak orang lain yang akan Tuhan ubahkan sama seperti yang kau alami bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang berdampak adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan lebih dahulu. Kamu tidak akan pernah bisa menghasilkan dampak dalam pelayananmu kalau kamu tidak pernah mengalami Tuhan terlebih dahulu. Saya berdoa supaya anugerah yang memberikan keberanian untuk dapat membagikan apa yang engkau sudah terima kepada orang lain mulai diaktifkan dalam kehidupanmu hari ini. Sehingga lewat dirimu akan banyak sekali generasi-generasi baru yang akan dibangkitkan. Saya percaya bahwa ada keajaiban, ada dimensi keajaiban dan kemegahan Tuhan yang akan terus Tuhan mulai perlengkapi dalam kehidupanmu. Siapapun engkau hari ini yang memiliki hati yang terus terbuka kepada Tuhan, saya percaya ini adalah catatan penting. Ketika saya tanya sama Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Ini yang Tuhan bilang, bahwa Dia akan memperlengkapi engkau dengan dimensi keajaiban dan kemegahan Tuhan. Siapapun yang memberikan tangannya, membersihkan hatinya, datang ke hadiran Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang sama seperti Yusuf, yang bisa melihat keajaiban dan kemegahan Tuhan. Orang-orang yang menguduskan dirinya, mensanctify dirinya, memastikan dirinya benar-benar hanya terjual habis buat Kristus, maka dirinya akan mulai melihat banyak sekali keajaiban dan kemegahan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ada kemegahan dan keajaiban Tuhan yang akan mulai Tuhan perlengkapi dalam dirinya. Langkahnya menjadi langkah yang membangkitkan orang mati.
langkahnya, dirinya menjadi eksistensi perubahan dimanapun mereka berada. Hanya kau izinkan saja datang sekali lagi. Renungkan firman Tuhan. Baca firman sebagaimana roh ingin mengungkapkannya. Dengarkan apa yang sedang roh katakan kepada jemaat. Kenapa? Karena ketika kau mendengarkan, kau berhasil mendengarkannya, maka engkau akan bisa melihat bahwa Tuhanlah yang beracara dalam kehidupanmu. Saya berdoa anugerah yang memberikan keberanian ini mulai dapat teraktivasi dalam kehidupanmu. Siapapun engkau yang memiliki hati yang benar-benar bersih kepada Tuhan, kau akan bisa mengalami jamahan Tuhan lewat hidupmu. Kau akan mengalami pembentukan yang sedemikian rupa sehingga engkau benar-benar bisa dijadikan sebagaimana menjadi role model buat banyak orang. Bahkan anugerah yang sama itu juga akan mulai tercurah lewat kehidupanmu, bukan cuma sekedar membentuk ulang kehidupanmu, tapi orang-orang yang kau layani, orang-orang yang kau bentuk, orang-orang yang kau muridkan, orang-orang yang berinteraksi dengan engkau akan mulai mengalami dimensi rohani yang sama. Akan ada multiplikasi. Multiplikasi yang sehat bukan bicara tentang pemuritan dipecah, komsel dipecah. No, memuridkan, menghasilkan murid, enggak. Tapi multiplikasi yang Tuhan inginkan adalah multiplikasi roh cinta akan Tuhan. Ada pewarisan rohani, ada warisan pengenalan akan Tuhan. Percuma kau punya murid beribu-ribu, tapi kalau enggak ada yang bisa mengenal Tuhan yang sama seperti yang kau kenal. Abraham, Ishak, dan Yakub itu bicara tentang multiplikasi. Real multiplikasi. Kenapa? Karena ada pewarisan pengenalan akan Tuhan. Dari bapa kepada anak, dari anak kepada cucu. Pemuritan yang berhasil adalah pemuritan yang menghasilkan pewarisan rohani. Sudah berapa banyakkah engkau mewariskan pengenalan akan Tuhan? Pada hari-hari terakhir akan dicari bukan cuma orang-orang yang cuma bisa bilang aku sudah melayani A, B, C, D, E. Tapi akan dicari sudah berapa banyakkah engkau memenuhi bumi ini dengan pengetahuan akan Tuhan. Penuh, sudah berapa besar effort yang kau lakukan untuk memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Sama seperti Tuhan pertama-tama memberi anugerah kepada Abraham, lalu tercurah kepada Ishak anaknya, lalu tercurah kepada Yakub anak Ishak. Dan dari Yakub anugerah tersebut tercurah kepada 12 suku Israel. Dan dari masing-masing suku lahirlah satu bangsa. Saya percaya Tuhan menghendaki lahirnya Indonesia baru ini harusnya lewat gerejanya. Gereja harus kembali pada posisinya untuk mewariskan pengenalan akan Tuhan. Gereja harus bangkit sebagai apa? Sebagai alat Tuhan menghadirkan pengenalan akan Tuhan. Kerajaan Allah itu bicara tentang domain, itu bicara tentang king and domain, bicara tentang raja yang bicara tentang pengaruh, otoritas, dan daerah. Jadi ketika Tuhan bicara bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Berarti Tuhan maunya apa? Bahwa ada pengaruh kerajaan Allah. Ada pengaruh sorga yang turun ke bumi, menguasai bumi. Dan lewat mana? Lewat anak-anaknya, lewat gereja-gerejanya. Dan saya percaya ini adalah panggilan engkau dan saya untuk bisa menjadi orang kunci yang menghadirkan pengaruh sorga dimanapun berada. Dan Indonesia baru harus lewat kita gerejanya dilahirkan sekali lagi. Karena kita mengenal destiny yang Tuhan tetapkan atas kota di mana kita berada. Harusnya muncul dari situ. Pelayananmu, pertemuanmu, apapun yang kau lakukan bukan cuma sekedar ingin dikenal orang Kristen, enggak.
Tapi karena kamu mau memastikan ada pengaruh sorga di atas muka bumi ini. Yang keempat, ketika kita bicara tentang anugerah untuk menjadi orang kunci kegerakan, itu berarti dari ayat yang keempat, di Yesaya 54 ayat yang keempat kita belajar bahwa Tuhan memberikan kita anugerah untuk sama sekali terbebas dari bayang-bayang masa lalu. Anugerah ini bicara tentang bahwa kau harus mulai bisa mengaktifasi anugerah yang kau terima untuk menanggulangi semua rasa bersalah yang selama ini membayangi kehidupan. Dalam ayat keempat minimal kita bisa ada 5 poin peristiwa negatif yang dituliskan dan semuanya itu berkaitan dengan masa lalu. Apa itu? Ketakutan, rasa malu, tersipu-sipu, aib, dan kejandaan. Ada 5 hal yang mungkin nggak bisa disangkali, ini bisa menjadi penghalang, ini bisa menjadi sesuatu yang sepertinya mengejar-ngejar, membayangi kemanapun kau berada. Setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal yang membuat orang tersebut merasa malu, takut, atau mungkin hal-hal yang membatasi mereka secara emosional. Tapi saya percaya dan saya deklarasikan, dengan ketika Tuhan menyatakan firman ini kepada engkau mulai hari ini, berarti ini adalah anugerah. Tuhan sudah memberikan anugerah dan ketetapan buat kehidupanmu. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi semua ketakutan, rasa malu, tersipu-sipumu, aibmu, dan kejandaanmu. Dan saya deklarasikan itu tidak akan lagi bisa mempengaruhi engkau, mempengaruhi perjalananmu, karena Tuhan telah memberikan engkau anugerah yang bebas dari segala bayang-bayang masa lalumu. Selama firman masuk dalam kehidupanmu, percayailah firman dan bukan fakta. Nggak peduli orang menilai engkau dari masa lalu atau dari keberadaanmu di masa lalu. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan sudah menilai engkau dari keberadaan dirimu sekarang dan bukan masa lalu. Jadi nggak peduli masa lalumu seberat apapun. Dengarkan ini baik, selama kau datang sama Tuhan, Tuhan akan menilai engkau. Karena Tuhan sudah menebus dosamu, Dia akan menilai engkau dari keberadaan dirimu yang sekarang. Sehingga engkau akan bisa membawa Kristus kemanapun kau berada. Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan engkau, kalau kau hidup dari dimensi firman ini, maka engkau akan dikenal bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ada di tengah-tengah kamu, apalagi yang mustahil, yang nggak bisa kau lakukan? Halo? Nggak ada. Kalau Kristus yang menguasai alam semesta ini sekarang ada dan berdiam di tengah-tengah kamu, apalagi kemustahilan yang bisa menghalangi engkau? Nggak ada. Nggak ada. Semua tidak ada lagi yang mustahil. Sakit penyakit. Tuhan sudah menang atas sakit penyakit. Dosa. Tuhan sudah menang atas dosa. Keterikatan, Tuhan sudah membebaskan engkau ketika Dia mati di atas kayu salib. Dia sudah bebaskan itu. Dan sekarang Dia berdiam di tengah-tengah kamu. Kristus berdiam di tengah-tengah kamu. Itu bicara tentang apa? Bahwa Kristus yang punya resource yang tak terbatas ada di tengah-tengah kamu. Jadi kenapa harus takut nggak bisa bayar kuliah? Kenapa harus takut kamu nggak bisa makan? Kenapa harus takut dengan masalah depanmu?
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Tuhan berdiam di tengah-tengah kamu. Dan itu adalah misteri yang diungkapkan lewat kitab Efesus. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Dia datang menebus engkau, menyelesaikan semuanya, dan menukar hidupnya, ganti dosa kita. Natal bukan bicara tentang Natal belaka, no. Natal memperingatkan sebuah, walaupun Natal bukan Desember. Natal ini bicara tentang apa? Peringatkan bahwa Tuhan menukar hidupnya untuk hidup kita. Dan Dia sekarang berketetapan untuk tinggal di tengah-tengah kita. Yang kelima, ketika kita bicara tentang anugerah untuk menjadi orang kunci kerajaan, anugerah itu sebenarnya adalah anugerah yang akan memberi kita kemampuan untuk mengenal dirinya dengan benar. Saya ulangi sekali lagi. Anugerah itu adalah anugerah yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Sebagaimana pengenalan akan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, seperti itulah kita akan menjadi seperti Dia. Jika Dia datang kepada kita menyatakan dimensi bahwa Dia adalah sebagai seorang raja, maka secara otomatis kita berada dalam posisi sebagai seorang hamba dari raja tersebut. Jika Tuhan mewahyukan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa dalam kehidupan kita, kita secara otomatis akan berada pada posisi sebagai seorang anak. Saya percaya di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang mungkin masih di masa pandemi ini, sementara Tuhan terus membuka dirinya untuk terus dikenal oleh anak-anaknya, akan banyak di antara kita yang akan mulai memasuki posisi rohani yang benar-benar akan bisa benar-benar baru dalam kehidupan. Saya percaya bahwa ini adalah musim baru buat beberapa engkau. Bahwa ada beberapa di antara engkau yang akan diizinkan Tuhan untuk mulai memasuki musim baru dan zona yang baru yang siap untuk bisa bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi pengenalan yang kamu punya akan dapat kau impartasikan dan kau wahyukan dan bahkan kau wariskan kepada keturunan-keturunan rohani. Saya percaya bahwa lewat kumpulan ini, beberapa dari antara engkau sepertinya kau kayaknya besar, tapi dengarkan ini baik-baik. Ini adalah ketetapan bahwa engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk masuk dalam musim yang baru dan zona yang baru yang akan siap membawa pengenalan akan Tuhan kemanapun engkau berlari. Karena itu siapkanlah dirimu, karena anugerah yang Dia curahkan dan anugerah itu akan bekerja dengan kuat dalam kehidupanmu. Izinkan firman-Nya terus masuk dalam kehidupanmu. Baca firman, renungkan firman, baca sebagaimana firman katakan. Pahami firman Tuhan sesuai dengan apa yang Roh Kudus. Berinteraksilah dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu sekali lagi. Men-take over kehidupanmu, membawa hidupmu, mempromosi, mengupgrade kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga lewat kehidupanmu ada banyak sekali orang yang bisa mengenali Tuhan. Akhir kata saya mau bilang, biarlah lewat pengenalan akan Tuhan yang kau punya, Kalimantan penuh dengan kemuliaan Tuhan lewat kehidupanmu. Amin. Saya berdoa. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih. Aku berdoa, mari angkat kedua tanganmu. Buat setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Mari buat setiap anak-anakmu yang mengangkat tanganmu, yang siap menerima impartasi anugerah orang kunci kegerakan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
Biarlah anugerah aktivasi hal-hal yang memang Kau sudah tetapkan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa mengaktifasi seluruh anugerah ini Tuhan yang akan bisa memampukan mereka menerobos keterbatasan, kemustahilan, menerobos segala celah, dosa yang merintangi, dan akan memperlengkapi mereka dengan kemegahan dan keajaiban Tuhan, menghancurkan segala rasa bersalah yang membayangi kehidupan mereka, sehingga membawa mereka memasuki musim yang baru, dan akan benar-benar membawa pengenalan akan Tuhan berlari kemanapun, akan memenuhi kehidupan mereka mulai hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku berdoa, biar impartasi dan aktivasi ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, 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 amin.